Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rizky Ramadhani. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai managing communication atau manajemen komunikasi di dalam sebuah organisasi. Dalam kesempatan ini saya akan mengambil studi kasus di tempat saya bekerja, yaitu PT IRC Nuak Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa topik. Yang pertama ada type of organizational communication and communication flow, yaitu jenis-jenis komunikasi dalam organisasi. Yang kedua ada type of communication network, yaitu jenis jaringan komunikasi. Dan yang ketiga adalah benefit of information technology (IT), yaitu manfaat teknologi informasi pada suatu organisasi. Yang keempat ada type of network system, yaitu sistem jaringan yang digunakan. Langsung saja saya mulai untuk topik yang pertama, yaitu type of organizational communication and communication flow. Type of organizational communication atau jenis-jenis komunikasi dalam sebuah organisasi ini terdiri dari dua, yaitu formal communication dan informal communication. Yang pertama adalah formal communication. Formal communication atau komunikasi formal merupakan komunikasi resmi yang mengikuti jalur struktural organisasi, yang biasanya ditujukan untuk memastikan informasi tersampaikan dengan akurat dan tepat sasaran. Karakteristik dari komunikasi ini yaitu terstruktur, terarah, dan dapat diatur oleh kebijakan serta prosedur perusahaan. Formal communication itu sendiri terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama adalah downward communication, di mana komunikasi dari atasan ke bawahan seperti pemberian tugas, job desk, atau arahan. Yang kedua ada jenis upward communication, di mana komunikasi dari bawahan ke atasannya, misal laporan hasil produksi atau umpan balik. Kemudian ada horizontal communication, di mana komunikasi yang terjadi antar karyawan pada tingkat yang sama, seperti diskusi akan proyek tertentu atau diskusi antar departemen. Berikut merupakan beberapa contoh penerapan komunikasi formal di tempat saya bekerja. Yang pertama, untuk jenis downward communication ini biasanya perusahaan saya lebih cenderung menggunakan memo resmi tentang perubahan kebijakan suatu kerja atau pekerjaan dari manajer atau manajemen ke karyawan. Selanjutnya ada upward communication. Ini di perusahaan saya dia cenderung lebih ke laporan bulanan seperti KPI atau performance dari suatu departemen yang dilaporkan ke plan manager. Kemudian ada horizontal ini biasanya terjadi pada saat adanya pengaturan jadwal pelatihan. Biasanya dari tim HR akan menghubungi departemen untuk memastikan bahwa karyawan tersebut dapat mengikuti jadwal pelatihan yang telah disusun, atau dari pihak HR akan menanyakan jadwal yang bisa untuk karyawan tersebut dapat mengikuti pelatihan. Atau contoh lainnya adalah horizontal communication yang terjadi di PT IRC adalah ketika terjadi sebuah diskusi mengenai proyek atau grup tertentu yang dibuat hanya untuk sementara seperti QCC atau Jisuken dan lain sebagainya. Selanjutnya ini ada informal communication atau komunikasi informal. Komunikasi informal ini berlangsung di luar jalur resmi, yang cenderung lebih fleksibel dan spontan. Komunikasi ini bertujuan untuk memperkuat hubungan antar karyawan serta mempercepat informasi. Contohnya diskusi yang terjadi pada saat jam istirahat atau briefing internal. Karakteristik dari komunikasi ini cenderung fleksibel, spontan, dan dapat terjadi antar individu di berbagai level. Contoh yang dapat saya berikan penerapan informal communication pada perusahaan saya, yaitu yang pertama ini pada saat diskusi yang sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, seperti berbagi informasi tentang proyek yang sedang dikerjakan. Kemudian ada meeting internal, di mana
biasanya untuk ketika ada sesuatu hal atau abnormality yang terjadi di produksi, biasanya departemen saya akan mengumpulkan beberapa supervisor dan leader untuk mendiskusi mengenai apa yang harus dilakukan ke depannya agar tidak terjadi masalah yang sedang terjadi tersebut. Kemudian ada briefing. Pada departemen produksi, dia biasanya tiap awal shift selalu menyempatkan waktunya di luar jam kerja minimal 15 menit sebelumnya untuk berkumpul di area yang telah disediakan untuk membahas apa saja atau problem apa saja yang terjadi di shift sebelumnya dan apa saja yang harus dilakukan pada shift tersebut. Kemudian ada obrolan sehari-hari. Obrolan sehari-hari ini biasanya terjadi ketika diskusi pada saat jam istirahat atau di waktu senggang saat bekerja. Yang kedua ini adalah type of communication network atau jenis jaringan komunikasi. Type communication network adalah pola atau jalur yang dilalui oleh informasi dalam suatu organisasi. Setiap pola memiliki kelebihan dan kekurangan, serta penerapan yang berbeda-beda dalam situasi dan struktur organisasi. Berikut merupakan gambaran dari type of communication network. Pada gambar ini menunjukkan 3 jenis jaringan komunikasi yang umum digunakan pada suatu organisasi. Yang pertama ini ada chain, yang kedua ada wheel, dan yang ketiga ini ada all channel, di mana setiap jaringan ini memiliki karakteristik unik dalam hal untuk dalam efektivitas penyebaran informasi, di mana ya efektivitas ini diukur dengan 4 kriteria, yaitu speed, akurasi, kemunculan emergence of leader, dan selanjutnya ada member satisfaction atau kepuasan anggota. Dapat kita lihat pada bagian chain atau rantai, jaringan komunikasi yang memiliki alur hierarki organisasi dari atas ke bawah. Informasinya itu mengalir vertikal melalui rantai komando. Hal ini cocok untuk organisasi dengan struktur hierarki yang ketat. Pada jaringan ini, informasi mengalir secara berurutan dari satu orang ke orang lain menyerupai rantai. Kecepatan komunikasi pada chain wheel ini bersifat moderat, mungkin karena informasi melewati setiap anggota dalam urutan tertentu. Jadi untuk sampai ke titik tujuannya harus melewati beberapa anggota hingga mencapai titik tersebut. Akurasi dari chain ini cenderung tinggi, di mana pesan atau informasi itu akan diteruskan secara sistematis dari bawahan ke atasan, dari atasan kemudian ke atasan, atau sebaliknya. Terus kemudian ada emergence of leader. Dapat dikatakan pada chain ini juga moderat, di mana struktur hierarkinya yang cukup jelas. Kemudian terkait kepuasan anggota, berada di tingkat moderat, di mana karena komunikasi chain ini cenderung formal dan kurang fleksibel. Kemudian ada wheel atau roda. Pada bagian ini struktur satu individu digunakan sebagai pusat. Semua anggota berkomunikasi melalui orang tersebut. Biasanya bagian wheel ini cenderung cocok untuk proyek khusus dengan manajer proyek sebagai pusat koordinasinya. Dalam jaringan ini ada satu pemimpin atau pusat yang menjadi penghubung antara satu sama lain, atau dapat dikatakan sebagai penghubung utama bagi semua anggotanya. Kecepatan komunikasi dari bagian ini cenderung tinggi karena informasi yang disampaikan langsung mengalir ke pusat dan dari pusat ke anggota lain. Akurasinya juga tinggi mengingat informasi ini berasal dari satu sumber, tidak ada dua sumber atau lainnya. Kemudian ada emergence of leader juga dapat dikatakan sangat tinggi juga karena peran pusat atau pemimpin sangat menonjol. Namun member of
member satisfaction-nya atau kepuasan anggotanya tergolong rendah karena komunikasi ini hanya cenderung bergantung pada pemimpinnya atau pemimpin pusatnya. Kemudian all channel atau semua saluran. Jaringan komunikasi ini cenderung terbuka karena tanpa ada batasan hierarki setiap anggota, sehingga setiap anggota tersebut dapat berkomunikasi langsung dengan siapa saja yang cocok atau dibutuhkan untuk kolaborasi dan inovasi. Pada bagian ini, setiap anggota bebas berkomunikasi dengan semua anggota lainnya sehingga menciptakan jaringan komunikasi yang terbuka. Kecepatan dari komunikasi ini dapat dikatakan tinggi karena semua anggota terhubung langsung. Kemudian akurasinya moderat karena terlalu banyak sumber yang menyebabkan banyaknya jalur komunikasi sehingga dapat menyebabkan meningkatnya potensi kesalahan penyampaian informasi. Kemudian ada kriteria emergence of leader. Ini cenderung tidak ada karena setiap orang pada bagian ini dapat berperan sebagai pemberi informasi atau dapat dikatakan memiliki peran yang sama. Kemudian ada kepuasan anggota atau member satisfaction dapat dikatakan sangat tinggi karena pada bagian ini atau pada jenis all channel ini setiap orang tuh dapat berpartisipasi secara langsung dan aktif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap jenis jaringan, baik chain, wheel, all channel, ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pemilihan jaringan komunikasi yang tepat tergantung pada kebutuhan organisasi, seperti berapa pentingnya kecepatan penyampaian informasi, akurasi, serta kepuasan anggota dalam proses komunikasi. Selanjutnya ini adalah benefit of information technology atau pemanfaatan informasi teknologi. Saya akan memberikan contoh pemanfaatan informasi teknologi atau IT di PT IRC Nuak Indonesia di tempat saya bekerja, yang saya rasakan memberikan banyak manfaat yang sangat signifikan bagi karyawan maupun semua elemen yang ada di perusahaan. Dengan penggunaan IT ini, saya rasa perusahaan saya atau tempat saya bekerja ini dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas tiap-tiap departemen melalui berbagai cara. Sebelum memulai penerapan atau manfaat dari IT di perusahaan PT IRC Nuak Indonesia, saya akan sedikit sharing mengenai definisi information technology atau IT. Teknologi informasi adalah bidang yang berfokus pada penggunaan komputer, perangkat lunak, jaringan, dan sistem elektronik lainnya untuk mengolah, menyimpan, memproses, dan menyebarkan informasi. IT ini memiliki peran penting dalam membantu organisasi dalam meningkatkan efisiensi, sekaligus mendukung komunikasi, menganalisis data, dan memberikan layanan yang lebih baik. Selanjutnya ini adalah pemanfaatan information technology atau teknologi informasi di PT IRC Nuak Indonesia. Untuk yang pertama ini dari segi pemantauan kinerja. Saya dapat memberikan contoh di tempat saya bekerja, yaitu Departemen Mixing. Sebelumnya Departemen Mixing ini menghasilkan sebuah kompon atau material utama yang nantinya akan diproduksi di tiap-tiap departemen produksi untuk menghasilkan barang jadi. Dari segi pemantauan kinerja ini, di Departemen Mixing sudah menerapkan sebuah sistem atau teknologi informasi yang dapat dikatakan berbasis web yang difungsikan untuk memantau kinerja dari tiap-tiap mesinnya. Dengan kata lain, kita dapat mengetahui mesin tersebut untuk sekarang sedang memproses apa dan pencapaiannya sudah berapa, dan kita juga dapat menarik laporan produksi tanpa harus kita ke mesin-mesinnya. Jadi kita bisa dapat mengecek
kinerja dari tiap mesinnya dari jarak jauh, dan kita juga dapat mengetahui laporan produksi atau laporan proses dari tiap-tiap mesinnya. Kemudian ada traceability atau telusur ulang. Di departemen mixing ini sudah menerapkan barcode system, di mana ketika ada suatu problem yang terjadi di customer atau yang terjadi di internal, kita dapat mengetrace kompon apa yang digunakan, material apa yang digunakan untuk memproduksi kompon tersebut, sampai dengan nomor lot material, sehingga kita dapat mengetahui apa sih akar masalah dari problem tersebut. Kemudian ada platform kolaborasi. Platform kolaborasi ini sama halnya seperti yang saya jelaskan dari segi pemantauan kinerja. Ini salah satu website yang digunakan untuk mengelola semua data produksi. Terutama untuk di departemen mixing itu sendiri kan setiap prosesnya itu memiliki formula kompon untuk menghasilkan kompon, mulai dari chemical yang digunakan, oli yang digunakan, filler yang digunakan, semuanya tersebut sudah ada di software tiap-tiap mesinnya, di mana software tiap-tiap mesinnya itu sudah dikontrol melalui website yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Jadi kita dapat sebelumnya mesin-mesin yang berjalan sekarang itu sudah otomatis, jadi ketika operator ingin memproses suatu kompon, dia hanya perlu order ke sistem tersebut apa yang mau dia proses, dan nanti mesin tersebut akan jalan sesuai dengan data yang telah kita input di software tersebut. Jadi untuk platform kolaborasi ini dapat dikatakan sebagai website yang mengontrol seluruh proses produksi di departemen mixing. Kita dapat mengecek spesifikasi atau formula dari tiap-tiap kompon. Kita dapat mengambil proses produksi, laporan proses produksi, dan laporan proses produksi secara parameter. Sekaligus kita juga dapat melakukan pemantauan kinerja dari jarak jauh. Selanjutnya adalah type of network system, intranet dan extranet. Dapat dikatakan untuk dunia industri atau dunia bisnis sekarang, sudah pasti suatu perusahaan menggunakan intranet atau extranet, di mana intranet dan extranet ini ditujukan untuk membantu dalam komunikasi dan pengelolaan informasi. Tapi dari intranet dan extranet ini memiliki perbedaan, terutama dalam aksesibilitas dan tujuan penggunaannya. Langsung saja saya mulai. Yang pertama ini adalah intranet. Intranet atau internet adalah jaringan komputer yang hanya bisa diakses oleh karyawan atau organisasi. Internet ini biasanya digunakan untuk berbagi informasi, berkolaborasi, dan menyimpan data penting di perusahaan. Internet ini juga dirancang untuk meningkatkan efisiensi dalam berkomunikasi secara internal atau mendukung kolaborasi antar departemen dalam suatu perusahaan. Berikut ini merupakan beberapa penerapan intranet di PT IRC Nuak Indonesia. Yang pertama dari portal HR. Pada portal HR ini karyawan dapat mengakses informasi, jadwal, kehadiran, dan cuti. Terutama di PT IRC Nuak itu sendiri kan untuk sistem makannya itu menggunakan kupon. Jadi karyawan-karyawan tersebut dapat mengecek secara real time kupon makan mereka yang tersisa di aplikasi atau di internet tersebut. Kemudian secara dokumen, karyawan dapat mengakses secara mudah dalam pengelolaan dokumen. Di PT IRC Nuak itu sendiri kita sudah menerapkan internet atau penyimpanan dokumen di dalam sebuah server yang dapat diakses oleh beberapa karyawan atau seluruh karyawan dengan catatan terkoneksi oleh jaringan yang sudah disediakan oleh PT IRC Nuak. Selanjutnya yang pasti untuk komunikasi, karena untuk lintas departemen pun sekarang sudah tidak
cenderung sudah tidak menggunakan memo, melainkan sudah menggunakan email. Sehingga untuk mempermudah komunikasi, PT IRC menyediakan intranet untuk seluruh karyawannya sehingga dapat mempermudahkan atau mengefisiensikan dan mengefektifkan komunikasi antar departemen. Selanjutnya ada extranet. Extranet ini adalah jaringan komputer yang memungkinkan akses terbatas bagi pihak eksternal, seperti mitra bisnis, pemasok, atau pelanggan, untuk terhubung dengan sistem internal perusahaan. Dengan extranet, perusahaan dapat berbagi informasi tertentu yang relevan dengan pihak eksternal tanpa memberikan akses penuh ke sistem internal. Selanjutnya ada penerapan extranet di PT IRC NOA. Yang sama seperti saya jelaskan sebelumnya, pada kontrol produksi ini kita dapat menggunakan website. Nah, ketika ada sebuah mitra bisnis kita atau customer kita ingin melihat kinerja atau KPI dari kita, pencapaian tiap-tiap mesinnya, kita dapat menyajikan dalam bentuk kita dapat memberikan akses ke customer kita jika menginginkannya. Namun untuk sekarang masih belum ada karena customer kita cenderung hanya membutuhkan pelaporan saja dari kita tanpa perlu melihatnya. Sehingga untuk pemantauan produksi ini sudah bisa atau dapat diakses oleh customer, namun dengan pembatasan seperti tidak bisa mengubah formula atau tidak bisa melihat formula dan hanya bisa untuk melihat pencapaian dari tiap-tiap mesinnya. Untuk scheduling juga kita dapat memberikan ke customer untuk memonitoring apa saja sih yang sedang diproses di departemen mixing, sehingga mitra usaha kita atau customer kita dapat memonitor proses yang sedang berlangsung di departemen mixing. Namun dengan catatan kita dapat memberikan akses tersebut hanya untuk sekedar melihat tanpa bisa dia menginput atau memodifikasi schedule yang telah di-upload ke tiap-tiap mesinnya. Kemudian ada pengelolaan informasi, mengelola berbagai aspek operasional bisnis secara terintegrasi. Untuk pengelolaan informasi, mungkin saya dapat memberikan contoh di aplikasi SAP, di mana perusahaan atau customer lain mungkin bisa mengakses data informasi inventory transaksi kita, namun tidak bisa menginput atau memodifikasi data yang telah masuk. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.